Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita tentang TNI. Ya, ada sekelompok anggota TNI menurunkan baliho, terutama baliho yang ada wajah dari Habib Rizik Syihab. Dan di dalam penurunan itu juga menggunakan kendaraan militer, seragam militer, dan lain-lain. Kita waktu itu bertanya-tanya, apa betul ada pihak dari mereka yang berseragam TNI menurunkan baliho? Puspen TNI mengatakan itu bukan dilakukan oleh anggota atau prajurit TNI. Tetapi belakangan kita lihat Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung mengatakan dialah yang menyuruh untuk penurunan baliho-baliho itu. Saudara-saudara, ini adalah satu kejadian yang kelihatan kecil, tetapi ini adalah kejadian yang sangat prinsipil di dalam menegakkan undang-undang, aturan main, dan juga demokrasi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengaturan tentang TNI itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bagaimana kedudukan TNI, termasuk apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang. Karena ada argumentasi bahwa itu adalah bagian dari sebuah operasi militer selain perang. Apa isi dari operasi militer selain perang? Operasi militer selain perang kalau kita lihat itu adalah bagaimana pelibatan TNI di dalam mengatasi separatisme, mengatasi terorisme, termasuk sampai perbatasan, bencana alam, dan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi itu pun, operasi militer selain perang harus ada sebuah keputusan dari politik negara. Misalnya, memang polisi membutuhkan bantuan TNI. Nah, dalam kasus baliho ini adalah sebuah baliho yang merupakan ekspresi spontanitas dari warga di Jakarta, saya lihat juga di Bogor dan di berbagai tempat lain di Indonesia. Mereka menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab yang sudah 3,5 tahun berada di Saudi. Dan juga ada himbauan-himbauan tentang bagaimana bahaya COVID dan penanganan COVID. Itu yang saya lihat di media sosial, di antara isi spanduk-spanduk itu. Kenapa kok TNI sampai turun tangan menurunkan baliho atau spanduk-spanduk itu? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Karena ini adalah tugasnya sebetulnya paling tinggi Satpol PP di bawah dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Tidak perlu ada TNI. Karena TNI itu adalah sebuah tentara nasional yang kita banggakan, yang kita harapkan menjaga kita dari ancaman, terutama ancaman luar, yaitu ancaman misalnya separatisme di ujung timur Indonesia, ancaman di utara kita, di Laut Cina Selatan, dan di berbagai wilayah yang lain. Jadi, itulah yang seharusnya dilakukan oleh TNI kita. Menjaga kita supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri, tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan kita diambil oleh pihak lain seperti di Laut Cina Selatan yang kapal-kapal asing itu begitu mudah hilir mudik masuk ke wilayah zona eksklusif kita. Jadi saudara-saudara, pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bukan pada porsinya. Saya katakan bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Ya, itu terlalu jauh rentang kendalinya. Begitu juga ada iring-iringan dari mobil, apalagi ini diduga mobil dari sebuah unit pasukan khusus. Yang intinya kalau pasukan khusus itu ya memang perang. Itu berhenti di Petamburan dan kemudian menggunakan klakson dan seterusnya. Penggunaan alat-alat militer ini harusnya ada aturan. Tidak bisa digunakan untuk kepentingan sipil atau untuk menakut-nakuti rakyat kita. Saya kira rakyat kita, apalagi
Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Jadi sangat lucu sekali. Dari mana ini bacaan-bacaan ini? Menurut saya inilah yang menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Semacam musuh. Dan ini menurut saya benar-benar di luar akal sehat. Saya menghimbau kepada pimpinan TNI kita, Panglima TNI, Panglima Kodam Jaya, hentikanlah upaya-upaya semacam ini yang menurut saya ini akan tentu mengganggu reputasi TNI sendiri. Saya tahu banyak jenderal-jenderal TNI yang hebat-hebat, yang pikirannya maju, visioner dan jauh ke depan, dan tidak menjadikan rakyat apalagi ulama sebagai dalam tanda petik musuhnya. Dan kalau itu dilakukan, dan kalau itu terjadi, apalagi di luar kewenangan, seperti yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, meminta pembubaran ormas, saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan. Saya kira perlu ada evaluasi terhadap Panglima Kodam Jaya ini. Karena kalau dibiarkan, ini akan meruntuhkan demokrasi kita. Copot segera Pangdam Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.